adik-adik, perkenalkan nama kakak Messi. Nama kakak Deborah. Dan kakak Cindy Zahra. Oke, di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang AI. Nah, adik-adik sebelumnya pernah mendengar kata AI nggak sih? Oh, belum. Kalau belum, mari simak video kita. Oke adik-adik semua, sekarang kita langsung masuk aja ya ke pengertian AI atau Artificial Intelligence. Nah, biasanya Artificial Intelligence itu sama dengan kecerdasan manusia. Nah, jadi pengertian dari AI itu adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya dianggap membutuhkan kecerdasan manusia. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan fungsi AI. Nah, fungsi AI secara umum adalah untuk membuat sistem komputer yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, AI ini dapat digunakan untuk berbagai macam tugas nih adik-adik, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Nah, AI ini juga memiliki fungsi yang sangat besar di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar nih adik-adik. Nah, fungsi yang pertama adalah membuat pembelajaran yang adaptif dan personal. AI dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran yang adaptif dan personal nih bagi setiap siswa. Nah, hal ini dapat membantu adik-adik untuk belajar dengan lebih efektif dan efisien. Nah, fungsi yang kedua yaitu membuat pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. AI dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan nih bagi adik-adik. Nah, misalnya digunakan untuk mengembangkan permainan edukatif yang dapat membantu adik-adik nih untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya AI juga berfungsi membuat pembelajaran yang berbasis data nih adik-adik. AI dapat digunakan untuk mengumpulkan data pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru untuk memberikan bimbingan yang lebih tepat nih bagi adik-adik. Nah, AI ini sangat berperan penting di dunia pendidikan, khususnya di SD. Nah, AI saat ini masih berada di tahap awal, namun dengan perkembangannya zaman ke depan, maka memiliki potensi untuk menjadi salah satu tren pendidikan di masa depan. Dengan memanfaatkan AI, pendidikan dasar dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang sejarah perkembangan dari AI itu sendiri. Nah, AI itu dimulai pada tahun 1940 sampai 1950-an. Nah, pada awal perkembangannya ini, AI itu difokuskan pada pengembangan program komputer yang dapat berpikir seperti manusia. Salah satu contoh program AI awal yaitu Logic Theories, di mana yang dikembangkan oleh Alan Newell dan Herbert Simon pada tahun 1955. Program ini mampu membuktikan teorema matematika secara otomatis. Nah, pada periode ini, beberapa ilmuwan terkemuka juga mulai mengembangkan konsep dasar AI. Yang pertama itu ada si Alan Turing, di mana beliau ini menciptakan tes Turing untuk mengukur kecerdasan sebuah mesin. Yang kedua ada Norbert Wiener yang mengembangkan teori sistem kontrol dan kendali. Dan yang ketiga ada John von Neumann yang mengembangkan teori permainan dan teori informasi. Lanjut, pada tahun 1970-an, pada akhir tahun 1960-an, dan awal tahun 1970-an, AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini sedang menurun drastis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan teknologi komputer pada saat itu dan kegagalan beberapa proyek AI besar-besaran. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, AI mulai bangkit kembali dengan pengembangan sejumlah program AI baru yang lebih canggih,
seperti sistem pakar dan jaringan saraf tiruan. Nah, sistem pakar ini adalah program AI yang dirancang untuk memecahkan masalah dalam suatu bidang tertentu, misalnya seperti medis dan juga hukum. Yang kedua itu ada jaringan saraf. Jaringan saraf tiruan adalah program AI yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Lanjut, pada tahun 1990 sampai 2000-an, AI terus mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan pengembangan algoritma AI baru yang lebih canggih dan komputer yang lebih powerful. Salah satu kemajuan penting pada periode ini adalah pengembangan deep learning yang merupakan cabang AI yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk belajar dari data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, pada tahun 2010 sampai sekarang, dalam beberapa tahun terakhir ini, AI telah mengalami kemajuan yang sangat pesat berkat perkembangan teknologi deep learning. Deep learning telah memungkinkan AI untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam berbagai macam tugas, seperti mengalahkan manusia dalam permainan papan Go dan menerjemahkan bahasa dengan akurasi yang sangat tinggi. Dari pengertian AI dan juga sejarahnya yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan, jadi AI ini merupakan teknologi yang akan terus berkembang pesat dan memiliki potensi untuk mengubah banyak aspek di kehidupan kita nantinya di masa depan. Nah, contoh penerapan AI di dunia nyata nanti kita akan lihat pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya, contoh dari AI. Yang pertama ada GPS atau Google Maps. GPS atau Google Maps ini dapat adik-adik gunakan untuk memberikan petunjuk arah. Contohnya ada pada aplikasi Gojek, atau mungkin adik-adik pernah memesan driver secara online dan menentukan dari titik awal teman-teman atau adik-adik berada sampai ke tempat tujuan. Yang kedua ada translator atau Google Translate. Ini digunakan untuk menerjemahkan bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Contohnya translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, dan misalnya dari bahasa Jerman ke bahasa Turki. Ini dapat teman-teman atau adik-adik manfaatkan untuk menerjemahkan bahasa yang adik-adik kurang tahu. Selanjutnya ada online game. Online game ini dapat digunakan untuk bermain tentang pembelajaran atau mungkin edukasi atau kuis yang berkaitan dengan mata pelajaran yang adik-adik senangi atau yang sedang adik-adik pelajari. Masih banyak contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita dapat melihat salah satu contoh penggunaan AI yaitu game Kahoot. Kita akan coba bermain Kahoot dan berikut adalah tutorial atau cara menggunakan kuis atau game Kahoot. Yang pertama, pastikan adik-adik sedang online atau internetnya sedang on dan stabil. Yang kedua, ketikkan kahoot.it di Google atau browser adik-adik. Yang ketiga, masukkan kode yang akan diberikan oleh guru atau orang lain untuk memulai kuis atau bermain game Kahoot-nya. Dan yang terakhir, teman-teman dapat siap bermain. Baik adik-adik, kita akan coba bermain game atau kuis Kahoot. Pertama-tama adik-adik memastikan terlebih dahulu internet atau koneksinya stabil seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian adik-adik juga dapat mengetikkan kahoot.it pada browser atau Google. Setelah itu, adik-adik dapat memasukkan kode yang tercantum di layar ataupun kode yang nantinya akan diberikan oleh guru atau orang lain yang memainkan Kahoot ini. Oke, sekarang kita akan coba memulai game ini. Pertanyaan pertama, apakah singa adalah hewan mamalia? True or false? Jika true, silahkan menjawab
tanda atau icon yang berwarna biru. Jika false, silakan menjawab icon berwarna merah. Oke, jadi singa adalah hewan mamalia. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan kedua, buaya bukan merupakan reptil. Apakah adik-adik tahu jawabannya? Jika adik-adik tahu, adik-adik bisa menjawabnya ya. Ya, jawabannya adalah false, karena buaya merupakan reptil. Pertanyaan selanjutnya, bahasa Inggris dari anak perempuan. Apakah ada yang tahu jawabannya? Oke, jadi jawabannya ada pada tanda yang berwarna kuning ya. Pertanyaan selanjutnya lagi, bahasa Indonesia dari river. Apakah jawabannya waduk, laut, sungai, atau danau? Ya, jawabannya adalah sungai. Oke, ini adalah pertanyaan bonus. Siapa sahabat atau teman baik dari SpongeBob? Yang pertama ada Squidward, Patrick, Mr. Krabs, atau Plankton. Jawaban yang benar adalah Patrick. Jadi ini merupakan simulasi atau contoh jika kita bermain Kahoot. Dari sini adik-adik dapat melihat siapa juara pertama, kedua, dan ketiga. Juga teman-teman atau adik-adik dapat melihat nih seberapa banyak teman-teman menjawab benar atau seberapa banyak adik-adik menjawab salah. Selanjutnya yang seharusnya adik-adik lakukan terkait dengan penggunaan AI atau teknologi. Yang pertama, menggunakan teknologi seperlunya. Adik-adik dapat menggunakan teknologi ini jika adik-adik memang membutuhkan saja. Adik-adik diharapkan tidak menggunakan teknologi dengan ketergantungan atau benar-benar menjadikan teknologi sebagai teman hidup. Lalu selanjutnya, menggunakan AI sesuai fungsi aplikasi atau websitenya. Misalnya, jika adik-adik ingin menggunakan Google Maps, berarti itu untuk mencari atau mengarahkan petunjuk dari suatu lokasi atau arah. Selanjutnya, memastikan kebenaran informasi. Adik-adik dapat memastikan terlebih dahulu informasi yang adik-adik dapatkan di internet atau di website atau aplikasi yang adik-adik cari, dan adik-adik dapat bertanya kepada orang tua, orang di sekitar, ataupun guru yang mungkin lebih mengetahui dari informasi tersebut. Jangan menjadikan suatu informasi benar-benar sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya adalah hal yang sebaiknya tidak adik-adik lakukan. Yang pertama, jangan menjadikan AI sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, karena manusia tidak dapat digantikan oleh AI. Yang kedua, kurang menyimak informasi. Informasi yang adik-adik terima bisa saja merupakan informasi yang salah atau hoax. Jadi adik-adik diharapkan mencari tahu terlebih dahulu atau melakukan riset secara sendiri terkait dengan informasi tersebut, kemudian menanyakan kepada orang tua atau menanyakan kepada orang di sekitar atau menanyakan kepada guru. Jika orang-orang yang adik-adik tanya kurang mengetahui, barulah adik-adik dapat mencari tahu kepada AI atau menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah jangan menyalahgunakan aplikasi atau website. AI digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. AI juga digunakan atau dibentuk atau diciptakan untuk memudahkan suatu komunikasi. Jadi, jangan sampai adik-adik menggunakan AI ini untuk menipu
atau untuk membuli orang-orang yang ada di sekitar teman-teman atau orang lain yang bahkan teman-teman atau adik-adik tidak kenali. Quotes untuk penggunaan AI dengan baik. AI bukanlah pengganti manusia, tetapi alat untuk membantu kita melakukan pekerjaan kita menjadi lebih baik. Kita perlu belajar untuk bekerja sama dengan AI untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Begitulah kira-kira adik-adik mengenai AI. Nah, semoga apa yang sudah kakak-kakak jelaskan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih.